Shalom dan selamat siang. Saya atas nama Winda Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran nativisme, di mana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu pendidikan. Nah, aliran nativisme ini berasal dari kata natus atau lahir, nativis atau pembawaan, yang ajarannya memandang manusia atau anak manusia sejak lahir telah membawa sesuatu kekuatan yang disebut potensi atau dasar. Pembawaan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Pendidik tidak berpengaruh sama sekali terhadap perkembangan seseorang. Nativisme adalah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis. Nah, teori nativisme muncul dari filsafat nativisme atau terlahir, yaitu suatu bentuk filsafat yang menyatakan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh faktor pembawaan sejak lahir dan faktor alam yang kodratif. Nativisme dipelopori oleh Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1780, seorang filosof Jerman yang berpendapat bahwa mendidik merupakan membiasakan seorang menumbuhkan dan membesarkan serta mengembangkan potensi-potensi yang dibawa anak sejak lahir. Inti ajarannya adalah bahwa perkembangan seseorang merupakan produk dari faktor pembawaan yang berupa bakat. Aliran ini disebut juga dengan aliran pesimistik karena pandangannya yang menyatakan bahwa orang yang berbakat tidak baik akan tetap tidak baik, sehingga tidak perlu dididik untuk menjadi baik. Namun demikian, aliran ini berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan tidak sesuai dengan pembawaan seseorang, maka tidak akan ada gunanya. Menurut Ali Rajab menyebutkan bahwa ada 5 pembawaan yang diwariskan orang tua kepada anaknya, yaitu pewarisan yang bersifat jasmania, yang kedua bersifat intelektual seperti kecerdasan dan kebodohan, yang ketiga itu pewarisan yang bersifat tingkah laku, yang keempat internal, yang kelima eksternal. Nah, adapun perkembangan manusia dalam nativisme adalah sebagai faktor genetik, faktor kemampuan anak, ketiga faktor pertumbuhan anak. Nah, di dalam teori ini menurut Gelebnip Moab, di dalam diri individu manusia terdapat suatu inti pribadi, sedangkan dalam teori Arthur Schopenhauer dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat, sehingga dengan teori ini setiap manusia diharapkan mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Seorang anak bisa mengoptimalkan bakat yang dimiliki dikarenakan telah mengetahui bakat yang bisa dikembangkannya. Yang kedua itu mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Tantangan zaman yang selalu berkembang dibutuhkan manusia yang mempunyai kompeten lebih unggul daripada yang lain, sehingga diharapkan setiap manusia bisa lebih kreatif dan inovatif dalam perkembangan bakat dan minat menjadi manusia yang berkompeten yang bisa bersaing dalam menghadapi tantangan zaman. Tokoh lain dari nativisme adalah J.J. Rousseau, yaitu ahli filsafat. Ini berpendapat bahwa pentingnya inti privasi atau jati diri manusia. Meskipun dalam keadaan sehari-hari sering ditemukan anak mirip orang tuanya, meskipun dalam
keadaan sehari-hari yang sering ditemukan adalah secara fisik anak mirip dengan orang tuanya, dan anak juga mewarisi bakat-bakat yang ada pada orang tuanya, tetapi pembawaan itu bukanlah merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan bukan merupakan satu-satu faktor yang menentukan perkembangan. Masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan anak dalam menuju kedewasaan. Nah, para penganut aliran nativisme berpandangan bahwa bayi itu lahir sudah dengan pembawaan yang baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan sejak lahir